Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore untuk kita semua. Kita ketemu lagi di video kali ini, yaitu saya akan membahas tentang demokrasi Indonesia. Yang pertama, perlu kita ketahui apa itu demokrasi. Secara etimologis, demokrasi adalah demos, dibagi dalam dua kata, yaitu demos atau rakyat tambah kratos atau kraten, yaitu pemerintah atau kekuasaan. Jadi demokrasi itu mengandung pengertian tiga hal penting. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat atau government for people. Yang kedua yaitu prinsip demokrasi. Ada beberapa prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika. Yang ketiga, pemerintahan menurut hukum. Yang keempat, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Yang kelima, badan keadilan yang bebas dan tidak memihak. Yang keenam, pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh, kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kedelapan, kebebasan berserikat dan berposisi. Yang kesembilan, pendidikan politik atau kewarganegaraan atau civil education. Ada beberapa perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu perlu kita ketahui perkembangan demokrasi dibagi dalam 4 periode. Periode yang pertama yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959, di mana masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Yang kedua yaitu pada tahun periode 1959 dan 1965, di mana masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik, serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga, perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu dari periode 1966 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Yang keempat yaitu periode 1999 sampai sekarang ini, di mana masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional, era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu yang pertama eksekutif, legislatif, dan komisi yudisial. Ada beberapa pokok demokrasi. Yang pertama yaitu mengedepankan musyawarah dan mufakat, bukan mementingkan kepentingan sendiri. Yang kedua, mengedepankan kepentingan umum. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Yang keempat yaitu penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Yang kelima yaitu berdasarkan hukum. Yang keenam, pemerintahan berdasarkan konstitusional. Yang ketujuh, kepala negara atas nama rakyat atau legitimasi rakyat. Yang kedelapan, mengakui hak dan kewajiban. Yang kesembilan, memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. Yang kesepuluh, menganggap bahwa demokrasi bukan tujuan tapi sarana untuk mencapai tujuan. Ada beberapa dinamika demokrasi Indonesia, yaitu sebuah desain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan. Yang kedua, namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Yang ketiga, pengembangan kebebasan masih sering melampaui batas kepatuhan dan hukum, serta bahkan ada yang anarki. Yang keempat, perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Yang kelima, kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokratis. Macam-macam demokrasi. Ada beberapa macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Sedangkan yang tak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Misalkan ada seorang yang sakit dan tidak bisa datang untuk pemilu, dia harus bisa diwakilkan oleh suatu orang atau keluarganya.
Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayah luas, dan penguasaan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan di sini ada kata-kata juga kalau presentasi kami tidak sempurna, karena yang sempurna hanya hubungan kita yang dulu.